Oke, modul ke-15, berbagai contoh bentuk pasar. Kalau tadi kita sudah jelaskan bagaimana struktur pasar, bagaimana ciri-ciri pasar, kemudian apa kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk pasar. Sekarang berbagai contoh bentuk pasar. Dimulai dari contoh pasar persaingan sempurna. Dalam kenyataannya sehari-hari, bentuk pasar yang benar-benar bersifat persaingan sempurna sulit ditemukan. Yang ada hanyalah kecenderungan mendekati ke bentuk pasar persaingan sempurna. Contoh konkret bentuk pasar yang paling sering mendekati pasar persaingan sempurna adalah pasar beras, pasar buah, dan sayur. Nah, pasar ini ada pada pasar konvensional. Contoh di sini kita lihat. Pada pasar beras, hubungan antara penjual dan pembeli atau produsen dengan konsumen dapat dikatakan mendekati ciri pasar persaingan sempurna. Kenapa dikatakan di sini hubungannya di sini mendekati ciri pasar sempurna? Artinya si penjual dan si pembeli memiliki informasi yang sempurna tentang harga jual produk, juga mengenai kualitas produk dan sebagainya, dan juga mengenai pesaing bagi masing-masing perusahaan. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, sudah kita jelasin. Penjual dan pembeli secara perorangan tidak akan mampu mempengaruhi harga. Harga ditentukan oleh pasar, jadi perorangan tidak bisa menentukan harga. Komoditas beras relatif homogen. Kalau kita lihat jarang sekali kalau beras itu kualitasnya atau komoditasnya itu yang heterogen. Kalaupun ada mungkin mendekati homogen. Harga yang terbentuk pada pasar beras adalah hasil kekuatan tarik-menarik antara penawaran dan permintaan. Biasanya harga beras ini lebih stabil dibandingkan dengan harga komoditas lainnya. Contoh pasar monopoli. Seperti pada pasar sempurna, sulit untuk juga menentukan perusahaan yang benar-benar bersifat monopoli. Beberapa di antaranya boleh dikatakan mendekati juga, antara lain Telkom, PLN, PT KI, kemudian Pertamina, PDAM, dan sebagainya. Tidak ada satupun perusahaan di dunia itu yang monopoli murni. Mereka mungkin mendekati. Begitu juga tidak ada satupun perusahaan-perusahaan di dunia itu yang betul-betul murni pasar persaingan. Mereka cuma mendekati. Contoh sederhana sini kan. Kalau pasar monopoli kan satu penjual yang menguasai pasar. Artinya modalnya itu kan berarti perusahaan ini adalah dikuasai oleh pemerintah. Kalau kita lihat pasal 33 kan, berarti dikuasai oleh pemerintah. Telkom dikuasai oleh pemerintah. Walaupun dikuasai oleh pemerintah, berarti saham Telkom bisa dimiliki oleh individu yang lain. Artinya Telkom kan tidak murni. Sekarang kan banyak pesaing Telkom. Tapi diidentikan berarti mendekati monopoli. Bentuk monopoli lain yaitu hak paten. Hak paten ini diberikan kepada seorang penemu berupa hak eksklusif. Hak paten diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk merangsang adanya penemuan-penemuan baru terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil dan individu. Oke, nah itu kelebihan dari perusahaan monopoli. Contoh lain misalnya perusahaan Marmer dari Tulungagung atau Intan dari Martapura juga dapat dikatakan sebagai monopoli, tetapi monopoli ini juga tidak murni, tapi sifatnya alamiah. Kenapa? Dikarenakan penguasaan dari bahan baku dan sebagainya, berarti penguasaan bahan baku dan sebagainya itu berartinya masih ada unsur intervensi dari pihak lain. Contoh pasar oligopoli. Beberapa contoh perusahaan pada pasar oligopoli antara lain kan industri semen, misalnya semen Gresik, semen Holcim, semen Indosemen, dan semen Cibinong. Itu monopoli, adalah oligopoli. Kemudian industri sepeda motor digolongkan ke dalam oligopoli. Produk elektronik oligopoli. Produk jasa misalnya industri jasa penerbangan di Indonesia, kemudian ada Garuda, Merpati, dan sebagainya, itu adalah oligopoli. Bukan monopoli. Contoh pasar monopolsik yang terakhir nih.
Nah, produk air minum dalam kemasan. Beda dengan sini. Kalau ini kan misalkan aqua, mineral, air mineral. Kalau air mineral itu dari pabrik itu digolongkan dalam oligopoli. Tapi kalau produk air minum dalam kemasan atau air yang isi ulang, kemudian diproses lagi, itu dikatakan dalam kelompok monopolistik. Kenapa? Aqua itu kan perusahaan besar. Tapi kalau air dalam kemasan, air mineral, itu rata-rata adalah monopolistik. Nah, sekarang ini kan jadi sebuah pergeseran. Bisa saja suatu ketika perusahaan-perusahaan ini akan menjadi perusahaan oligopoli. Karena oligopoli itu kan batasnya 2 sampai 10 perusahaan. Tapi kalau kita lihat air mineralnya jumlahnya besar, jumlahnya penjualnya sangat banyak sekali. Untuk modul 15 sampai di sini, dan selanjutnya kita lanjutkan pada modul 16 pada kesempatan yang lain.